Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim pihaknya akan menyatakan kemenangan total atas Iran dalam 2 pekan ke depan. Trump mengeluarkan pernyataan tersebut hanya beberapa jam setelah Iran dan Israel sepakat untuk menghentikan eskalasi kekerasan terburuk sejak berlakunya gencatan senjata pada April lalu. Trump menyebut kemenangan bagi Amerika Serikat atas Iran akan segera terjadi. Dan dengan kemenangan tersebut, Trump optimis harga minyak mentah dunia akan kembali turun. Adapun ketegangan di Timur Tengah meningkat tajam sejak hari Minggu lalu ketika Israel membombardir ibu kota Lebanon, Beirut. Israel tetap menyerang Lebanon meskipun gencatan senjata masih berlangsung. Langkah tersebut mendorong Iran untuk melakukan balasan atas serangan Israel ke Lebanon dengan meluncurkan rudal ke wilayah utara Israel. Serangan Iran tersebut justru memicu gelombang serangan Israel ke Iran. Minibus armada taksi online terguling melintang di badan jalan Kiai Haji Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat. Mobil ini enggan mengurangi kecepatan lantaran ingin mengejar lampu hijau yang akan berakhir. Di saat bersamaan muncul sebuah sedan dari arah bundaran HI yang akan berbelok ke kiri. Tabrakan pun tak terhindarkan hingga taksi online terpental ke sisi kanan dan akhirnya terguling. Jadi dia dari sana, saya dari sini, dari bundaran HI. Dari HI abang, lurus. Saya keluar lampu hijau, saya ngedim 3 kali bak-bak karena saya tahu banyak motor yang suka nerobos. Saya jadi waspada, kasih tahu orang. Tapi mobil ini kencang ngebut, ada samping sama saya, dia melipir. Proses evakuasi dengan menggunakan mobil derek berlangsung cukup dramatis, di mana mobil sempat tersangkut di palang trotoar. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Kedua mobil beserta pengemudinya dibawa petugas ke kantor unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Pusat untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebuah video amatir merekam asap tebal sesaat setelah ledakan pada proyek galian pipa air bersih di Jalan Fatmawati Raya Cilandak. Insiden tersebut mengakibatkan 2 pekerja yang bertugas melakukan penggalian mengalami luka pada wajah. Seorang pedagang mengatakan suara ledakan terdengar keras saat dirinya sedang berada tidak jauh dari lokasi ledakan. Peristiwa tersebut mengakibatkan wajah 2 pekerja luka parah dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Petugas kepolisian mendatangi lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan juga memeriksa sejumlah saksi. Sementara 2 korban mengalami luka bakar di bagian wajah masih dalam perawatan di ICU dan UGD rumah sakit. Pada saat petugas galian melakukan pengecekan utilitas kabel, tiba-tiba terjadi ledakan. Itu diduga ledakan itu karena yang timbul itu dugaannya mengenai kabel listrik. Demikian. Ada korban luka, Pak? Dari kejadian itu ada korban luka, yaitu luka bakar pada wajah 2 orang yang saat ini dilarikan ke Rumah Sakit Fatmawati. Saat ini polisi tengah menyelidiki ada atau tidaknya unsur pidana dalam peristiwa ledakan tersebut. Dugaan sementara ledakan disebabkan kabel bawah tanah yang terkena perkakas saat pekerja galian sedang menggali proyek pipa air bersih. Pemirsa, Anda kembali di Sindo Malam. Peradi Bersatu kembali mendesak Polda Metro Jaya agar segera menahan Roy Suryo tersangka kasus pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Peradi Bersatu yang diwakili sekjennya Ade Darmawan mendatangi Polda Metro Jaya pada Selasa siang. Kali ini Peradi Bersatu membawa surat permohonan tahap 2 agar dilakukan penahanan terhadap Roy Suryo. Seperti diketahui, Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Membawa surat permohonan tahap 2, di mana tahap 2 ini kami mohonkan untuk dilakukan penahanan. Nanti kita kasih ke teman-teman wartawan ya, poin-poinnya bahwa apa yang kita terapkan di sini adalah di mana ya, ini saya langsung masuk ke inti bahwa di mana di dalam negara manapun juga di dunia, bila mana terjadi
tindak pidana berulang, maka itu harus dilakukan penahanan. Itu di negara manapun. Ya, bukan cuma di Indonesia. Ini kita malu nih sebagai warga negara, terus aparat penegak hukum yang melihat persoalan seperti ini. Pertanyaannya kemudian timbul, ya, apa sih pidana berulang? Ya, pidana berulang bisa dilakukan pada saat sudah ditetapkan sebagai tersangka. Yang lebih parahnya lagi adalah saudara Roy Suryo adalah mantan narapidana yang notabene melakukan tindak pidana berulang dengan kasus sejenis. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbayayudi Sadewa menargetkan pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto Indonesia pada 2027 tumbuh sekitar 5,8% hingga 6,5% sebagai persiapan mencapai pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029. Pertumbuhan tersebut didukung oleh program prioritas Presiden Prabowo seperti MBG, Kopdes, Merah Putih, sekolah rakyat yang akan didorong lebih efektif dan berkualitas, sehingga menciptakan multiplier efek. Purbaya juga berkomitmen pada 2027 inflasi dijaga sekitar 1,5% hingga 3,5% melalui sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Selain itu, Purbaya yakin pada tahun 2027 rupiah berpotensi menguat dengan target level sekitar 16.800 hingga 17.500 per dolar Amerika Serikat. Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmatnya dan yang pada tahun 2027 ditargetkan sebesar 5,8% sampai dengan 6,5% sebagai transmisi menuju pertumbuhan 8% pada tahun 2029. Di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter terus diperkuat untuk memastikan kebijakan fiskal dan moneter berjalan selaras tanpa menimbulkan crowding out effect sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan dapat dijaga untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Jalan dengan hal tersebut, maka pada tahun 2027 nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%. Wakil Ketua DPR Republik Indonesia Sufmi Dasko memanggil jajaran petinggi bank milik negara Himbara bersama pemerintah. Pertemuan ini untuk mengetahui dan mengevaluasi situasi perbankan saat ini. Dari penjelasan para petinggi Bank Himbara, situasi perbankan nasional saat ini terbilang baik. Pertumbuhan kredit rata-rata di bank tumbuh di kisaran 20%. Sementara dana pihak ketiga tumbuh 20 hingga 30%. Dengan kondisi ini, kinerja Himbara cukup baik, sehingga tidak perlu muncul kekhawatiran. Serta evaluasi terhadap situasi pada saat ini berkaitan dengan situasi perbankan di tanah air, di mana kami sudah kemudian mendapatkan informasi dari teman-teman. Di sebelah saya ada Pak Putrama selaku Ketua Himbara, kemudian ada Pak Ridwan dari Bank Mandiri, sebelah kiri ada Pak Eri Gunadi sebagai Ketua Perbankan Nasional. Kita kemudian tadi banyak bertukar pikiran mengenai situasi baik dari Himbara maupun Perbankan Nasional pada saat ini, yang berdasarkan hasil diskusi